Buat kamu yang ngeluh nih karena pasangan lo itu nggak mau terbuka, kalau ada apa-apa disimpan sendiri atau kalau ada apa-apa tuh diem 1000 bahasa, gue coba bantu dari pendekatan karakter manusia berdasarkan golongan darah, dan khususnya kalian nih yang punya golongan darah B dan pasangannya golongan darah O. So simak terus video ini sampai akhir, jangan sampai gagal paham, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ria Marliana, teman healing kamu di podcast Self Healing yang akan ngobrol tentang banyak hal berdamai dengan luka melalui psikologi Islam, Quran dan juga hadis. Dan kadang aku spill juga tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Semoga bisa membantu kamu lebih relief. Intip caraku bikin podcast di YouTube channel Podcast Low Budget. Kamu kenapa sih? Ben, aku tuh gak bisa ya baca pikiran kamu. Jadi kalau kamu ada masalah atau aku ada salah dan kamu diem kayak gini, sama aja kayak kita yang dulu dong. Saling gak ngerti, sibuk sendiri. Kamu ada apa sih? Ngomong dong, Ben. Aku baru kehilangan pasienku hari ini. Jadi aku masih agak ngerasa berat aja sebenarnya. Disclaimer dulu ya, video itu tuh sebenarnya adalah ilustrasi aja. Jadi tidak berarti yang ada di video itu beneran golongan darah B dan beneran golongan darah O. Nih, si Reza Rahardian. Sedangkan si cewek, si Raihanun itu kira-kira menjadi perwakilan dari golongan darah B. Cewek golongan darah B dan juga cowok golongan darah O. Kira-kira masalah apa aja sih yang biasanya terjadi gitu ya? Pasangan golongan darah B dan juga golongan darah O, masalahnya tuh enggak yang heboh banget, enggak sih. Tapi biasanya riak-riak kecil aja, masalah komunikasi. Salah satunya yang bakal kita bahas. Jadi di video tadi itu si Raihanun, si cewek B, penasaran kenapa? Apa ada yang salah? Apa makanannya gak enak? Dia gak bisa nebak kan? Gak biasa-biasanya si cowok O ini juga diem aja. Biasanya tuh cerita. Sampai si cewek B ini tuh ngomong, nyuruh si O ini cerita. Dan ini banyak kejadian ketika cewek B ini mengira bahwa si cowok O itu kalau diem ada masalah nih dengan dia gitu, atau something happen nih. Dan kalau misalkan si cowok O ini gak mau terbuka, si cewek B ini kesel endingnya. Ben, aku tuh gak bisa ya. Padahal sebenarnya ketika si cowok O ini lagi diam, bukan berarti dia tuh marah sama lo. Bukan berarti masalahnya ada di kamu. Kadang dia itu punya masalah sendiri di luar rumah, dengan saudaranya, dengan temennya, dengan bosnya, dan dia belum siap buat cerita. Jadi ketika lu semakin menuntut dia untuk cerita, malah justru dia semakin tertutup. Orang golongan darah O gak bisa ditekan seperti itu. Dia butuh kenyamanan untuk bisa menjadi apa adanya dia, untuk bisa cerita. Nah ketika dia diam, sebenarnya dia sedang meredam emosinya terlebih dahulu, sehingga ketika dia cerita ke orang, dia udah dalam kondisi yang enak gitu. Golongan darah B itu memang biasanya take it or leave it. Jadi kelarin saat ini, habis itu tinggalin gitu, selesai. Kelarin atau tinggalin gitu. Kalau memang nggak bisa dikelarin, ya udah tinggalin, nggak usah dipikirin. Nah, nggak semua orang itu seperti kamu. Kadang ada orang yang sangat mementingkan cara dia menyampaikan, redaksional bahasa. Dan orang-orang seperti ini, orang-orang bergolongan darah O ini, kalau masih terlalu tenggelam sama perasaannya, itu kadang redaksional bahasanya tuh senyelekit itu loh. Makanya mereka meredam dulu apa yang ada dalam emosinya, dalam perasaannya, baru dia cerita. Ya kak, terus gimana dong sebagai golongan darah B yang punya pasangan golongan darah O yang gak mau terbuka seperti itu? Nah ini harus pinter-pinter bikin Taktik ya, biar golongan darah O itu lebih terbuka. Yang pertama, jangan dituntut, justru kasih pilihan. Contohnya gini, ya udah kalau memang kamu belum siap, maksudnya ya udah kalau kamu belum siap buat cerita, ya udah nggak usah cerita dulu, nggak apa-apa. Kalau kamu udah siap, gue siap dengerin gitu. Jadi di situ dia merasa dikasih pilihan.
bukan dituntut atau disuruh-suruh. Mereka nggak suka tuh dituntut atau disuruh-suruh seperti itu. Terus yang kedua, jangan dipancing-pancing, biar dia cerita sendiri gitu. Jangan keesokan harinya si O belum cerita juga, kamu terus nanya, gimana yang kemarin, udah siap belum cerita? Nggak kayak gitu, that's annoying. Step ketiga adalah kamu sibuk dengan dirimu lah. Jadi nggak terus ngerongrong si O. Kadang kalau kayak gitu dia butuh space sendiri. Kamu juga harus ada space sendiri. Dan biasanya kalau dia dikasih pilihan malah justru dia cerita. Ketika dia dibilang bahwa ya udah deh kalau memang belum mau cerita, ya udah deh kalau belum siap cerita. Nah biasanya malah mereka nanti nggak lama kemudian akan datang deketin kamu lalu dia cerita. Karena dia merasa nggak enak sendiri. Jadi kalau misalkan lo mau nyuruh golongan darah O, jangan disuruh straight to the point pakai redaksional bahasa instruksi, tapi mainin perasaan dia, bikin dia nggak enak, bikin dia sungkan gitu. Karena begitu salah satu cara untuk menghadapi golongan darah O. Semoga berhasil. Sabar ya, menghadapi orang itu Masya Allah. Oh ya, dan satu lagi ya, bahwa ini tuh hanya salah satu pendekatan aja, ada banyak cara. Nggak semua golongan darah O seperti itu, nggak semua golongan darah B juga seperti itu. Karena apa? Manusia itu kepribadiannya terbentuk dari banyak faktor. Golongan darah itu hanya satu dari sekian banyak, sekian puluhan ribu dan kawan-kawan itu. Golongan darah itu mempengaruhi kepribadian manusia sebagai fitrahnya, ya kan? Karena ada dari biologis kita, tapi bukan menjadi satu-satunya faktor pembentuk kepribadian. Itu dulu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama, cuek, nggak pekaan, nggak perhatian? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.